Mana nih ya Kak Susan ya? Lagi mana ya? Halo Kak. Kak Susan yang ditunggu-tunggu. Mau kemana sih Kak kita hari ini? Mendingan ikut aja dulu ya. Ya, oke deh, boleh yuk. Oke, Kak. Come on. Udah sampai nih. Yuk. Wah, Kak Susan udah tahu kan berarti kita sekarang mau ngapain? Udah tahu dong Kak, kita mau graduation ya Kak? Iya. Mantap Kak. Oh, kalau gitu, kalau kita mau graduation berarti kan kita nggak usah jangan yang seperti ini aja dong. Berarti kita harus pakai atribut atau perlengkapan. Iya benar Kak, pakai toga gitu kan Kak? Nah, betul. Iya. Udah kita ambil dulu yuk Kak. Oke. Nah udah siap kan Kak kalau kayak kita kayak gini? Nah sebelumnya kita sapa dulu juga adik-adik yang ada di rumah. Ayo. Shalom adik-adik. Wah Kak, aku udah tahu deh maksudnya ini mau graduation kita ya hari ini Kak. Berarti ada yang spesial dong ya Kak dari ibadah hari ini ya Kak. Nah iya, adik-adik juga kalau mau penasaran, hari ini kita ibadahnya spesial Kak Susan. Karena hari ini kita ada ibadah spesial graduation day. Nah secara online. Sebelum adik-adik beribadah, adik-adik bisa ikuti panduan berikut ini. Adik-adik di rumah harus mengikuti panduan ibadah yang diberikan ya. Nah, Kak ini mau ingetin sekali lagi bahwa tahun 2020 adalah tahun Kakak mau sama Kak Susan mau bikin gerakannya adik-adik juga ikutin ya. Adalah tahun diubahkan menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Ingat ya adik-adik, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita mau ucapin selamat ibadah sama adik-adik ya Kak? Yuk, Selamat beribadah. Shalom teman-teman, saya Mikael. Sekarang waktunya kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang roba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah teman-teman, jangan lupa ya kita membaca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih kita di ibadah online Little Kings hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau ucapin selamat nih buat kalian yang udah naik kelas dan yang udah lulus. Selamat ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Siap ya adik-adik? Bangkit berdiri, siapin posisi yang terbaik, kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Sambil tepuk tangan dulu ya. udah sukacita, udah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Kakak yakin semuanya pada happy ya, pada seneng ya. Apalagi udah pada naik kelas kan, pada happy. Tandanya kalau udah seneng gak ada yang ngambek-ngambek lagi dong. Kita mau belajar satu lagu baru. Jadi adik-adik siap kan? Yang berdiri tetap berdiri, yang masih duduk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Dendang
Shalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Bisa ya adik-adik, kita ulang dari awal. Ayolah kemari. Ayolah kemari, kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari, kita happy-happy, dendangkan nada, nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek ya. Jangan ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Jangan suka ngambek. Jangan suka ngambek aja, Jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Lalala haleluya. Shalala haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, tadi adik-adik udah memuji Tuhan, udah menari buat Tuhan. Kakak yakin Tuhan Yesus pasti senang lihat adik-adik menari, memuji buat Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke pujian. Sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik boleh ambil sikap yang terbaik, siapin hati pikirannya buat menyembah Tuhan. Kita sama-sama yuk adik-adik angkat satu lagu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Kita angkat pujiannya dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. katakan dengan segenap hati adik-adik.
terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu seminggu lalu Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami Tuhan, bukakan hati kami Tuhan, biar setiap benih firman Tuhan ini tertanam Tuhan dan berbuah, bertumbuh Tuhan dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Adik-adik yang udah siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya nih, adik-adik di rumah semuanya sudah duduk dengan manis. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ceritanya tentang Daniel di Gua Singa. Firman Tuhan ini ada di kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya lagi ya. Adik-adik, beberapa hari yang lalu kan adik-adik sudah terima rapot kan? Wah, kakak percaya pasti adik-adik nilai rapotnya bagus-bagus. Kenapa? Karena adik-adik adalah orang-orang yang hebat. Dan hari ini adik-adik, kita mau belajar tentang seseorang yang hebat. Siapa dia? Dia adalah Daniel. Nah, adik-adik, Daniel adalah pejabat tinggi kerajaan. Jadi dia bekerja di sebuah kerajaan adik-adik, di suatu kerajaan. Dan dia menjabat sebagai pejabat adik-adik. Nah, adik-adik kalian tahu nggak? Daniel ini dia adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang rajin. Dan dia juga orang yang bertanggung jawab adik-adik di dalam pekerjaannya. Sehingga apa yang terjadi? Raja Darius mau mengangkat Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Kenapa? Karena Raja Darius lihat, wah, Daniel kerjanya luar biasa. Dia rajin, dia setia, dan dia juga bertanggung jawab adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak? Waktu Raja Darius mau mengangkat Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi, ternyata ada para pejabat tinggi yang lain. Mereka iri adik-adik, mereka nggak suka kalau Daniel menjadi orang kepercayaan Raja Darius. Kemudian adik-adik, mereka berbicara nih satu dengan yang lain. Mereka berkata-kata, wah, ini nggak boleh dibiarin nih. Jangan dibiarin kalau Daniel menjadi pejabat yang tinggi. Jangan dibiarin kalau Daniel menjadi orang kepercayaan Raja Darius. Kita harus mencari cara supaya hal itu nggak terjadi. Nah, kemudian adik-adik mereka berpikir nih, aduh, gimana ya caranya supaya Daniel tidak dijadikan pejabat tinggi oleh Raja Darius. Mereka berpikir adik-adik, mereka cari cara. Aha, akhirnya mereka ketemu cara. Kemudian ada di antara mereka yang berkata seperti ini, woi, bagaimana kalau kita buat peraturan aja? Kita buat peraturan selama 30 hari ini semua orang tidak boleh berdoa, menyembah kepada dewa lain atau kepada Tuhan yang lain selain kepada Raja Darius. Seperti ini saja peraturan yang kita buat, bagaimana? Setuju? Nah, kemudian adik-adik akhirnya mereka setuju. Nah, kemudian mereka datang menghadap Raja Darius. Kemudian mereka menyampaikan kepada Raja Darius. Mereka membujuk supaya Raja Darius setuju. Dan akhirnya adik-adik, ternyata Raja Darius setuju adik-adik. Raja Darius mengizinkan peraturan itu terjadi. Nah, kemudian adik-adik, waktu Daniel mendengar ada larangan seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan sama Daniel ya? Wah, Daniel pulang ke rumahnya adik-adik. Kemudian di sana apa yang dilakukan Daniel? Coba kita lihat adik-adik. Wah, ternyata Daniel tetap berdoa adik-adik. Dia tetap berdoa kepada Allah yang dia sembah. Dan adik-adik tahu nggak? Daniel ini sehari berdoa 3 kali loh adik-adik sama Tuhan. Jadi waktu Daniel mendengar ada larangan tidak boleh berdoa kepada Tuhan
Daniel pulang ke rumah, kemudian dia tetap berdoa kepada Allahnya, kepada Tuhannya yang dia sembah selama ini adik-adik. Wah, adik-adik kalian tahu nggak? Waktu Daniel berdoa, ternyata nih para pejabat tadi nih, mereka punya niat yang jahat sama Daniel. Wah, mereka sedang memperhatikan apa yang sedang Daniel lakukan adik-adik. Dan waktu Daniel berdoa, wah, para pejabat ini mereka melihat apa yang dilakukan Daniel. Mereka masuk ke rumah Daniel dan mereka melihat Daniel sedang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allahnya yang disembah oleh Daniel. Dan kemudian adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh para pejabat ini adik-adik? Mereka datang ketemu sama Raja Darius dan mereka bilang, "Tuanku Raja Darius, Tuanku Raja, ternyata Daniel, abdi engkau yang kau kasihi itu, dia telah melanggar larangan yang telah dibuat oleh Tuanku Raja. Daniel tetap berdoa kepada Allahnya Tuanku Raja." Wah, adik-adik, waktu Raja Darius dengar pejabat-pejabat berkata seperti itu, kemudian tiba-tiba Raja Darius menjadi sedih. Kenapa? Karena adik-adik, peraturannya adalah kalau orang-orang dalam 30 hari mereka menyembah selain kepada Raja Darius, orang yang melanggar hal itu dia akan dimasukin ke dalam gua singa adik-adik. Dan saat itu Raja Darius menjadi sedih karena Raja Darius tahu Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, kemudian adik-adik akhirnya Daniel diambil, dibawa, dia dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Kemudian adik-adik Daniel dilemparin di dalam gua singa. Kemudian gua itu ditutup sama raja. Kemudian dikasih tanda bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menolong Daniel. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi dengan Daniel ya? Wah, Daniel berada di dalam ruangan yang gelap karena sudah ditutup goanya. Kemudian adik-adik kalian tahu di dalam gua tersebut ternyata ada singa. Adik-adik tahu singa? Wah, kakak aja takut adik-adik sama singa ya. Nah, waktu Daniel ada di dalam gua singa, di sana banyak singa-singa yang besar adik-adik. Dan singa-singa itu sedang lapar. Wah, waktu singa-singa itu melihat Daniel, mereka mau makan Daniel. Tapi adik-adik tahu, Daniel waktu dia sedang berada di dalam gua singa, ternyata Daniel tetap berdoa. Dia tetap setia berdoa dengan Tuhan. Dan waktu Daniel berdoa di dalam gua singa, waktu Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel mengirimkan seorang malaikat. Kemudian apa yang dilakukan sama malaikat itu adik-adik? Malaikat itu membuat singa-singa yang ada di dalam gua itu, singa-singa itu mulutnya menjadi tertutup. Mereka nggak bisa makan Daniel adik-adik. Wah, kita kasih tepuk tangan buat Allahnya Daniel yang hebat adik-adik, luar biasa. Nah, kemudian adik-adik, waktu Raja Darius tahu Daniel dimasukin ke dalam gua singa, Raja Darius sedih adik-adik. Dia di istananya dia sedih, bahkan dia berpuasa dengan Daniel. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan sama Raja Darius? Wah, dia udah nggak sabar, pengen pagi-pagi cepet gitu adik-adik. Nah, kemudian setelah pagi hari nih, Raja Darius cepet pergi ke gua singa. Dia pengen tahu kira-kira Daniel masih ada nggak ya? Daniel masih hidup nggak ya? Nah, kemudian adik-adik waktu Raja Darius sampai ke gua singa, kemudian Raja Darius teriak dari atas dan berkata, "Hai Daniel, apakah Allah yang engkau sembah telah mampu menolong engkau? Daniel, apakah engkau selamat?" Raja Darius dengerin adik-adik dari atas. Kira-kira ada suara Daniel nggak ya? Wah, ternyata adik-adik tidak lama kemudian Daniel bilang, "Tuanku Raja, aku masih hidup. Allahku telah menyelamatkan aku. Allahku yang setia telah menolong aku dengan menutup mulut-mulut singa, Tuanku Raja, sehingga singa-singa itu tidak
aku Tuanku Raja. Wah, adik-adik kalian tahu nggak? Waktu Raja Darius dengar suaranya Daniel, wah Raja Darius seneng. Kemudian dengan cepat Raja Darius memerintahkan supaya Daniel diangkat dari gua singa, adik-adik. Yuk kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, buat Allah yang hidup ya. Nah kemudian adik-adik, waktu Daniel keluar dari gua singa, kemudian Raja tahu, oh ternyata pejabat-pejabatnya ada yang tidak baik ini. Kemudian apa yang dilakukan sama Raja Darius? Raja Darius dia panggil pejabat-pejabatnya tadi yang punya rencana yang tidak baik atas Daniel. Kemudian akhirnya mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Bahkan adik-adik tahu nggak? Ternyata nggak hanya para pejabat itu, tapi anak-anak dan istri mereka juga dimasukin ke dalam gua singa. Nah, kira-kira adik-adik, waktu mereka dimasukin ke dalam gua singa, mereka selamat nggak ya seperti Daniel? Oh, ternyata tidak adik-adik. Waktu para pejabat itu dimasukin ke dalam gua singa, wah singa-singa itu langsung menerkam para pejabat itu. Dan akhirnya para pejabat itu meninggal adik-adik. Mereka dimakan oleh singa-singa yang lapar tadi. Nah adik-adik, setelah Raja Darius melihat apa yang dialami oleh Daniel adalah hal yang luar biasa, maka akhirnya Raja membuat satu pengumuman bahwa setiap orang-orang yang ada di bawah kekuasaan Raja Darius, mereka hanya boleh menyembah kepada Allahnya Daniel. Kenapa? Karena Raja Darius melihat bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang gak pernah meninggalkan Daniel. Nah, jadi adik-adik semenjak saat itu orang-orang yang ada di negeri itu mereka menyembah Allahnya Daniel. Dan adik-adik tahu selanjutnya Raja Darius mengangkat Daniel menjadi pejabat paling tinggi. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita hari ini nih kakak mau tanya sama adik-adik, siapa di antara adik-adik mau menjadi orang-orang yang hebat seperti Daniel? Adik-adik mau? Nah kalau adik-adik mau, hari ini kita mau belajar dari kisah Daniel. Kenapa sih? Apa yang membuat Daniel menjadi orang yang hebat? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah Daniel memiliki roh yang luar biasa atau excellent spirit. Nah, ayat ini dikatakan ada di Daniel pasal 6 ayat 4 adik-adik ya. Jadi Daniel ini memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Nah, adik-adik tahu nggak roh yang luar biasa ini apa? Roh yang luar biasa ini adalah roh atau karakter yang diberikan buat anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bagaimana? Tentunya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sama seperti Daniel ya. Kakak percaya adik-adik, anak-anak yang dipenuhi dengan roh yang luar biasa adalah anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang taat sama mama papanya ya. Jadi adik-adik itu adalah hal yang pertama yang membuat Daniel hebat. Hal yang kedua adalah kenapa Daniel menjadi orang yang hebat? Karena Daniel adalah orang yang tekun beribadah. Adik-adik bisa baca nanti ayatnya di ayat yang ke-11. Di situ dikatakan Daniel sehari 3 kali berdoa. Adik-adik tahu, walaupun Daniel tahu ada larangan untuk beribadah kepada Allah lain selain Raja Darius, dan adik-adik tahu, Daniel tahu kalau dia larang, dia akan masuk ke dalam gua singa. Tapi karena Daniel adalah orang yang tekun beribadah kepada Tuhan, Daniel nggak peduli hal itu. Daniel tetap berdoa. Daniel tetap bertekun beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kita mau memiliki roh yang luar biasa.
Yang kedua, kita mau tekun sungguh-sungguh beribadah di rumah. Tapi Kak, sekarang ibadahnya kurang asik Kak, karena ibadahnya online. Adik-adik kakak mau kasih tahu, walaupun adik-adik ibadah online di rumah, tapi adik-adik harus tekun. Adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu ibadah, adik-adik tidak boleh menjadi penonton, tapi adik-adik harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Sama seperti waktu adik-adik sedang ada di dalam gereja. Amin. Kakak mau tanya, siapa adik-adik yang mau hal ini terjadi atas adik-adik? Yang mau, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau siapkan hati kita buat Tuhan. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk sungguh-sungguh. Kakak percaya hari ini Tuhan hadir. Tuhan Yesus mau masuk di dalam hati adik-adik. Sebentar kita mau berdoa. Biar Tuhan berikan kita roh yang luar biasa. Biar Tuhan mampukan setiap kita, setiap adik-adik, supaya kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam ibadah kita. Kita mau buka hati kita mau naikkan satu puji-pujian. Kita mau katakan rohmu yang hidup. Ayo adik-adik sungguh-sungguh buat Tuhan. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku. Ayo adik-adik minta dengan sungguh-sungguh. Biar siang hari ini Roh Kudus memenuhi hati kita. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ayo adik-adik ulang dari awal lebih sungguh-sungguh katakan. Rohmu yang hidup. Mari Bapa, siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kau urapi setiap adik-adik kami ya Tuhan. Penuhi setiap mereka dengan roh-Mu ya Tuhan. Katakan ku buka hati.
Kami percaya Tuhan, setiap adik-adik kami Tuhan sudah menerima roh yang luar biasa itu Tuhan. Mereka sudah menerima roh ketekunan di dalam ibadah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh lahir Tuhan dan tinggal di bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami melepaskan Tuhan berkat Tuhan atas bangsa kami, damai sejahtera turun atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, terobosan demi terobosan Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan, buat presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, beserta semua Tuhan pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat, kebijaksanaan Tuhan ada pada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan yang baru Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan ada pada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan segala keputusan Tuhan yang mereka ambil Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Berikan dia kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memberikan lebih lagi Tuhan, hikmat pada dia Tuhan. Biar segala apa yang dikerjakan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat keempat wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan keunitian Tuhan ada pada mereka Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat gembala kami Tuhan, GMCC Tuhan, buat Pastor Paulus Tuhan beserta istri Tuhan, beserta keluarga Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Berikan Tuhan pada mereka Tuhan kesehatan Tuhan, hikmat Tuhan, pengertian daripada Allah turun atas mereka Tuhan. Pengurapannya lebih lagi Tuhan turun atas mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa juga Tuhan buat tim medis Tuhan yang masih berjuang Tuhan untuk melawan COVID-19 Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kekuatan yang besar Tuhan untuk merawat pasien-pasien Tuhan yang terkena COVID-19 Tuhan. Berikan mereka sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat adik-adik sekolah minggu Tuhan yang masih beribadah dari rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan adalah anak-anak yang dahsyat Tuhan. Kau perbaharui hidup mereka Tuhan. Biar Tuhan dari masa kecil mereka Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat mama papanya Tuhan. Berikan mama papa yang punya hikmat Tuhan, pengertian Tuhan dalam mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Kau memberkati Tuhan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang bekerja, sekolah, kuliah. Pimpin setiap kami Tuhan untuk kami melakukan segala sesuatu dengan excellent Tuhan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Jakarta Tuhan yang berulang tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan kota Jakarta penuh dengan kemuliaan-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan damai sejahtera turun atas bangsa kami kota Jakarta Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat masyarakatnya Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
adik-adik, ayat hafalan minggu ini ada di kitab Amsal pasal 3 ayat 5a. Bunyinya adalah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kakak ulang sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Seperti biasa, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, hari ini tema kita kan tentang graduation. Kakak mengucapkan selamat buat adik-adik semua yang sudah naik kelas. Jangan lupa, nanti pada saat kalian beribadah kembali di gereja, kalian sudah masuk ke kelas yang baru. Misalnya adik-adik yang sekarang di TK, adik-adik akan pindah dari Batita masuk ke kelas Balita 1. Demikian juga dari yang tadinya TKB naik kelas 1, adik-adik akan pindah dari kelas Balita 2 masuk ke kelas Pratama 1. Juga termasuk buat adik-adik yang kelas madya, dari kelas 5 naik kelas 6, adik-adik juga akan masuk ke kelas yang baru yaitu kelas tunas. Khusus untuk kelas tunas, setiap minggu kita ada ibadah online melalui Zoom setiap jam 3 sore. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa langsung melihat informasinya di Instagram gmcc.tunas atau kalian juga bisa langsung DM untuk menanyakan informasi tersebut di Instagram gmcc.tunas. Sekian pengumuman mengenai graduation hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik yang tadi penasaran seperti apa sih seremoni untuk graduation online? Tadi kan sudah dijelasin juga dengan Kak Selin, kenaikan seperti apa. Jadi adik-adik nanti jangan lupa kalau sekolah minggu secara offline atau di gereja, adik-adik sudah kelas yang baru. Nah, sekarang nih Kak Susan waktunya secara simbolik kita mau bikin seremoni adik-adik naik kelas atau lulus dari kelas. Nah ya Kak, berarti adik-adik harus mendekatkan diri nih ke layar dulu. Ya. Belum dipakai Kak, ayo mendekatkan diri. Nah, mendekat ya. Sekarang berdiri semuanya. Secara simbolik kakak akan berikan topi toga buat kelulusan adik-adik dan juga kenaikan adik-adik. Sekarang pakai selempangnya juga ya. Wah, sekarang udah sama nih Kak Susan. Oh iya, ininya dipindahin dulu ke kanan. Dengan ini dinyatakan kalian naik dan lulus kelas Little King. Nah, buat adik-adik, walaupun adik-adik graduationnya secara online, adik-adik tetap harus bersuka cita. Benar nggak Kak ini? Ya, benar sekali. Karena angkatan ini adalah angkatan yang pertama kali kalian dibilang angkatan corona, nggak apa-apa. Tapi itu super di hadapan Tuhan karena nanti adik-adik akan punya sejarah sendiri. Bisa cerita, ini namanya angkatan super new dimension. Sebal aku. Kamu kenapa sebel, Ken? Itu loh Kak, Ken kan mau wisuda. Ya terus kenapa? Apa masalahnya, Ken? Tapi wisudanya online Kak. Loh, memang kenapa kalau online? Kan sama aja, Ken. Kan maunya ketemu sama teman-teman Kak. Ya, Guru-guru. Ken, kamu tadi kan ibadah. Udah denger kan apa yang kata Kak Eni? Meskipun wisuda online, ya kamu tetap harus bersuka cita. Ngerti? Ken, udah Tana telepon Kak Eninya biar kakek ngomong. Ya bentar ya Kak. Yuk. Nih Kak Eni. Halo Kak Eni. Halo, shalom. Dengan siapa ini? Ini kakeknya Ken. Oh, kakek. Ya, ada apa kakek? Ini Ken sedih terus karena wisuda online, Kak. Ken ya. Tadi kan Ken sudah dengar kan nasihatnya bahwa semuanya juga sama mengalami hal yang sama. Wisuda di rumah. Ada juga yang hanya virtual, ada juga yang secara Zoom aja. Tapi
Tapi semuanya tuh harus berbangga loh Ken. Coba dengar baik-baik ya Ken. Kita tuh harus bangga. Ini angkatan yang belum pernah ada loh. Kalau di gereja kita kan yang dibilang new dimension atau dimensi yang baru, ya ini angkatan kalian itu angkatan yang hebat loh. Kenapa hebat? Karena nanti kalau udah besar kalian bisa cerita, oh memang sih wisudanya nggak kayak kakak-kakak kelas yang dulu di sekolah rame-rame. Tapi hebatnya karena secara online kalian itu sedang dilatih dan kalian memiliki sejarah yang hebat. Kalian itu angkatan pencetak sejarah loh. Sekarang udah mengerti belum? Udah Kak. Jadi nggak boleh sedih lagi ya. Oke Kak, makasih ya. Ya sama-sama, tetap harus bersuka cita, semangat ya Ken. Oke Kak ini. Nah, tuh. Jangan sedih-sedih lagi ya. Iya deh Kak, makasih ya. Tuh. Nah, buat teman-teman di rumah, walaupun kalian wisudanya online, kalian harus tetap sukacita ya. Adik-adik, bagi adik-adik yang berprestasi, kakak-kakak mau memberikan apresiasi buat adik-adik yang nilai raportnya rata-rata 9. Nah, buat adik-adik yang mempunyai nilai raport rata-rata 9 itu, adik-adik bisa foto, adik-adik kirim ke WhatsApp 0818 897 160. Kakak ulangi ya, 0818 897 160. Nah, setelah adik-adik foto, adik-adik kirim, nanti adik-adik akan mendapatkan hadiah buat anak-anak yang berprestasi. Tapi adik-adik, buat adik-adik yang nilainya belum 9, adik-adik jangan berkecil hati. Adik-adik tetap anak-anak yang luar biasa. Adik-adik juga tetap berprestasi di bidang tertentu. Oke? Selamat ya adik-adik. Tetap semangat. Nah, buat adik-adik tadi yang udah lihat ada karya-karya, nah kalian yang merasa udah pernah kirim, kalian berhak loh untuk dapat souvenir dari Little Kings. Kalian boleh kirimin alamat kalian melalui DM IG @gmcc.littlekings. Oke adik-adik, kakak mau kasih informasi tambahan ya. Yang pertama, KOM 100 Junior akan dibuka kembali pada tanggal 4 Juli 2020. KOM ini ditujukan untuk adik-adik yang berusia 11-15 tahun. Jadi kalau usia kalian udah mencukupi, boleh langsung daftarkan diri di nomor yang ada di bawah ini. Yang kedua, jangan lupa minggu depan kita masih akan ibadah online di YouTube channel Little Kings GBI GMCC. Jadi adik-adik jangan lupa untuk subscribe dan aktifin loncengnya. Dan ajak semua teman adik-adik ya untuk ikutan. Yang ketiga tapi nggak kalah pentingnya, adik-adik selama ibadah jangan lupa untuk minta tolong papi maminya untuk ambil foto selama ibadah. Terus upload ke Instagram story. Dan tag kita di gmcc.littlekings. gmcc.littlekings. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama naikkan doa Yabes dengan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh, kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
Angkat tanganmu tinggi-tinggi adik-adik yang di rumah, orang tua juga angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin.